Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kematian 3 siswa MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Timur akibat banjir. Pada saat Ahok Gubernur DKI melakukan pengendalian banjir dengan memperluas sungai di Ciliwung. Saat hujan turun, kota Jakarta paling banjir 1 hari sudah kering. Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, telah melakukan pengendalian banjir dengan memasukkan air ke dalam bumi, disebut sunnatullah, dengan menggali sumur bor, tetapi gagal setiap hujan deras. Setiap hujan deras turun, kota Jakarta banjir, hingga 2 minggu baru kering. Selama banjir perabot rumah tangga warga seperti kulkas, kursi, mobil rusak. Akibat kegagalan proyek pengendalian banjir di stop, padahal sudah banyak anggaran dihabiskan, tidak dilanjutkan pengendalian banjir tersebut. Banjir di kota Jakarta tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan. Pada saat hujan deras turun, kota Jakarta banjir hingga 3 siswa MTSN 19 mati di Pondok Labu, Jakarta Timur. Kematian 3 siswa MTSN di Pondok Labu, Jakarta Timur tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan karena menghentikan pengendalian banjir kota Jakarta yang sudah dipersiapkan anggaran untuk itu. Kecuali pengendalian banjir dilakukan sesuai kemampuannya, tetap terjadi juga musibah. Apa boleh buat, tidak bisa disalahkan. Seperti membangun gedung tidak sesuai dengan besteknya, akibatnya rubuh hingga menimpa orang hingga mati. Maka penanggung jawab pembangunan gedung tersebut dapat dihukum. Demikian juga pengendalian banjir kota Jakarta yang tidak dilanjutkan Anies Baswedan, maka yang bertanggung jawab Anies Baswedan. Sebaiknya ada warga Jakarta melaporkan Anies Baswedan ke polisi untuk diperiksa polisi dengan tuntutan Anies Baswedan tidak meneruskan pengendalian banjir di kota Jakarta berakibat matinya 3 orang siswa MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Timur. Walaupun tidak ada laporan dari masyarakat karena masuk delik biasa, ada atau tidak ada yang melaporkan, polisi dapat memeriksa Anies Baswedan, dan bila cukup minimal 2 alat bukti dapat menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Bila polisi sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Anies Baswedan sudah bisa ditangkap dan ditahan serta diperiksa sampai di muka pengadilan untuk dijatuhkan hukumannya oleh hakim sesuai perbuatannya. Harapan saya, polisi menindak Anies Baswedan sesuai aturan hukum yang berlaku agar jangan suka tidak menyelesaikan proyek pengendalian banjir yang dapat merenggut nyawa manusia. Jadi ini masalah besar memang di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan tidak ada yang salah dalam hal ini. Padahal ada yang melakukan kesalahan, terutama tidak melakukan pengendalian banjir tersebut. Pada saat Ahok Gubernur DKI melakukan pengendalian banjir dengan memperluas sungai di Ciliwung, saat hujan turun kota Jakarta banjir paling 1 hari sudah kering. Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, telah melakukan pengendalian banjir dengan memasukkan air ke dalam bumi, disebut sunnatullah, dengan menggali sumur bor, tetapi gagal setiap hujan deras turun kota Jakarta banjir hingga 2 minggu baru kering.
Selama banjir, perabot rumah tangga warga seperti kulkas, kursi, mobil rusak akibat kegagalan proyek pengendalian banjir di stop, padahal sudah banyak anggaran dihabiskan, tidak dilanjutkan pengendalian banjir tersebut. Banjir di kota Jakarta tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan. Pada saat hujan deras turun, kota Jakarta banjir hingga tinggi hampir 3. Pada saat hujan deras turun, kota Jakarta banjir hingga 3 siswa MTSN 19 mati. MTS 19 di Pondok Labu, Jakarta. Jadi pada saat hujan deras turun, kota Jakarta banjir 3 siswa MTSN 19 mati yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Timur. Kematian 3 siswa MTSN yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Timur tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan karena menghentikan pengendalian banjir kota Jakarta yang sudah dipersiapkan anggaran untuk itu. Kecuali pengendalian banjir dilakukan sesuai kemampuannya, terjadi juga musibah. Apa boleh buat, tidak bisa disalahkan. Seperti membangun gedung tidak sesuai dengan besteknya, akibatnya rubuh hingga menimpa orang hingga mati. Maka penanggung jawab pembangunan gedung tersebut dapat dihukum. Demikian juga pengendalian banjir kota Jakarta yang tidak dilanjutkan Anies Baswedan, maka yang bertanggung jawab Anies Baswedan. Sebaiknya ada warga Jakarta melaporkan Anies Baswedan ke polisi untuk diperiksa polisi dengan tuntutan Anies Baswedan tidak meneruskan pengendalian banjir di kota Jakarta berakibat matinya 3 orang siswa MTSN 19 yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Timur. Walaupun tidak ada laporan dari masyarakat karena masuk delik biasa, ada atau tidak ada yang melaporkan, polisi dapat memeriksa Anies Baswedan dan bila cukup minimal 2 alat bukti dapat menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Bila polisi sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Anies Baswedan sudah bisa ditangkap dan ditahan serta diperiksa sampai di muka pengadilan untuk dijatuhkan hukumannya oleh hakim sesuai perbuatannya. Harapan saya, polisi menindak Anies Baswedan sesuai aturan hukum yang berlaku agar jangan suka tidak menyelesaikan proyek pengendalian banjir yang dapat merenggut nyawa manusia. Sekian dan terima kasih.